Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti yang sedang menggunakan jilbabnya Arneta Series. Aduh, saya Tari, belum dikirim yang Regina Series. Tuh kan jadi promo tuh. Cakep Iya banget dong. deh. Makasih nih. Cakep banget nggak sih? Boleh tuh, boleh tunjukin dulu. Oh, Wih, iya. Jadi kelihatan. no geser-geser ya. Feti, no geser-geser ya. Oh no, geser-geser. No licin-licin tuh. Tebel, anteng ya. Tuh rapi ya. Ih, cakep banget deh. Oke. Ini yang bagian depan juga masih ada ini. Warnanya samar tapi cakep. Ya. Oke, sekarang kita balik ke topik. Topik siapa nih? Topik. Topik. Apa, Mas? Meninggal almarhum. Almarhum. Iya. Kita mau jawab pertanyaan nih, Kak Iren. Apa? Ini salah satu yang setia banget deh menyimak setiap episodenya teman cerita Iren. Terima kasih. Ya, selalu deh, pasti. Ya, namanya Mbak Nur 17 itu ya. Nah, kali ini pertanyaannya. Assalamualaikum Mbak Iren, Mbak Tari, Mbak Feti. Saya sama suami selalu mengikuti. Nah, terus ini suaminya nanya. Dari kemarin-kemarin yang dibahas kan sedekah ke ibu. Nah, kalau ke bapak itu gimana? Karena ibu mertua saya sudah meninggal dan bapak mertua menikah lagi. Kondisinya masih sehat. Apakah kami wajib memberi nafkah? Terima kasih. Ditunggu penjelasannya. Kalau kondisi Bapak masih sehat dan tidak kekurangan, tidak wajib di sana. Tapi kalau misalnya memang mau ngasih, gini loh ya, kan kalau tadi tuh ngomongnya dari kemarin-kemarin yang dibicarakan sedekah untuk ibu. Kalau sedekah nih ya, kalau itu ya sedekah ya itu sedekah itu hukumnya kan nggak wajib. Sedekah tuh hukumnya sunnah. Nah, kalau kemarin yang kita katakan wajib itu bukan sedekah, itu memang nafkah gitu. Nafkah untuk ibu dan anak laki-lakinya di mana ibu ini memang udah nggak ada yang nafkahi, udah nggak bisa gimana gitu ya kan. Sebenarnya juga udah nggak mungkin lagi untuk produktif. Nah itu hukumnya jadi wajib, itu bukan lagi sedekah. Kalau sedekah kan sunnah gitu loh. Nah kalau ke bapak dalam kondisi beliau masih sehat, ya itu ya boleh aja sedekah gitu kan. Namanya sedekah mau sama siapapun ya boleh gitu kan. Tapi hukumnya belum wajib. Nah, kecuali kalau bapak sudah renta, sudah tidak produktif lagi, terus kemudian sakit-sakitan gitu ya. Nah, itu hukumnya baru wajib. Gitu ke orang tua. Ini apalagi dari anak laki-laki kan. Nah, kalau ini ya belum wajib sih. Belum wajib. Tapi kalau misalnya bapak butuh bantuan atau kenapa dan kalau bisa membantu ya itu bagus. Sedekah ya, sodakoh bagus. Gitu. Ya. Kalau mau ditanya wajib atau tidak ya belum sampai kategori wajib. Ya. Itu sih. Apalagi itu ini kan bapaknya udah nikah lagi dan itu dibilang sih kondisinya masih sehat. Iya. Nah, kalau misalnya beliau sudah menikah lagi,
kondisi masih sehat. Itu yaitu tadi belum sampai ke hukum wajib gitu. Tapi kalau beliaunya sudah renta, walaupun yang sekarang ini ibarat kata istri ibunya itu adalah ibu sambung, tapi kan masih dalam tanggung jawab bapak ya, masih dalam tanggung jawab bapak. Tapi bapak sudah renta, nah itu jadi wajib ke anak laki-lakinya. Gitu, jadi wajib karena walaupun ibu sambungnya itu kan tanggung jawab ayahnya. Gitu, jadi tanggung jawab ayahnya. Kecuali kalau misalnya mereka sudah bercerai. Pun begitu dengan adik-adik perempuannya. Dengan adik-adik perempuannya, kalau misalnya ayahnya itu sudah nggak mampu lagi, ya istrinya harus paham bahwa ada kewajiban suaminya juga di situ. Kalau ada adik perempuan satu ayah tapi beda ibu. Ya misalnya gitu, satu ayah beda ibu, di situ ada kewajiban kakak laki-lakinya yang satu ayah. Ketika ayah mereka itu sudah nggak mampu menafkahi, gitu. Itu saudara perempuan ya, adik perempuan, kakak perempuan yang belum bersuami. Ya. Kalau sudah bersuami bukan nggak jadi kewajiban saudara laki-laki lagi ya. Mbak nanya, kalau misalnya saudara perempuan tapi beda ayah, tapi satu ibu, itu tanggung jawabnya kakak laki-laki bukan? Beda ayah, Satu ibu. beda ayah tapi satu ibu. Iya. Sebenarnya bukan, karena secara nasab juga dia bukan wali. Gitu. Kan nggak bisa jadi wali. Iya. Nggak bisa. Ya, jadi yang punya tanggung jawab menafkahi itu adalah yang bisa jadi wali. Berarti om-omnya saudara dari bapaknya ya? Ya. Oke. Omnya, pakdenya, yang saudara dari bapaknya itu yang bisa jadi wali. Kan gini, kadang pernah ada di posisi yang kayak gini, ada laki-laki nih punya adiknya itu beda bapak, dan kayaknya adiknya ini minta tanggung jawab banget sama kakaknya ini gitu. Dia itu janda, ada anak-anaknya pula, dan anak-anaknya pula itu kayak bebannya itu ditanggungin ke kakak laki-lakinya. Yang beda bapak tadi ya. Yang beda bapak. Itu harusnya adalah ke keluarga ayahnya, bukan ke kakak laki-lakinya yang satu ibu. Bukan. Ya kalau kakak laki-laki yang membantu ya itu hitungnya sodako, tapi kakak laki-lakinya nggak tapi kakak laki-lakinya itu tidak dikenakan hukum wajib. Nah, apalagi kakak laki-lakinya misalnya nih udah punya istri dan istrinya kurang ridho gitu. Ya seharusnya kalau yang seperti itu dibicarakan. Ibaratnya gini nih, kalau sesuatu yang wajib seperti kayak dia menafkahi ibunya, ibu kandungnya, ya kan, dimana ibu kandungnya ini memang sudah layak untuk dinafkahi gitu, hukumnya udah wajib gitu, si anak laki-laki dia harus menafkahi. Istrinya mau ridho nggak ridho ya dia dibolehkan gitu, ibarat kata nggak ngaruh, dia gitu ya. ngaruh gitu, mau ridho nggak ridho istrinya. Tapi kalau hukumnya ini tidak wajib gitu kan, dimana istri itu jadi kayak ngerasa direcokin gitu ya kan, dengan adiknya yang beda bapak tapi satu ibu ini, ya ini harus suaminya yang paham gitu, yang harus dipahamkan gitu. Tapi ya sekali lagi, mungkin kalau kondisi seperti ini, misalnya ini adalah di pihak istrinya misalnya yang curhat ke kita, ya udah kita hanya bilang ya nggak ada jalan lain selain ikhlas gitu. Atau pertama komunikasikan dengan suaminya, yang kedua ya udahlah ikhlas
mau gimana? Nah, kecuali kalau kalau suaminya yang tanya ya, yang maksudnya tanya ke kita, ya baru kita akan bilang bahwa itu bukan kewajiban Mas gitu loh. Dan harus didiskusikan dengan istrinya gitu. Nah, kalau sebenarnya sih seperti begitu. Uangnya itu walaupun memang sebenarnya itu uang uang adalah uang dia yang cari gitu ya kan, uang dari dia sendiri. Ya memang dia berhak untuk menggunakan ke siapa gitu kan. Tapi ketika istrinya merasa masih kebutuhan rumah tangga mereka belum tercukupi, tapi suaminya malah masih bingung dengan adiknya ini, ya itu sebenarnya harusnya dikomunikasikan ya. Gini, kalau misalnya kasusnya gini ya Mbak ya, misal nih, si adik ini tinggalnya itu sama ibunya. Nah, suami ini kan maunya ngenafkain ibunya. Tapi di rumah ibunya ini nanggung ada adiknya ini dan 2 keponakannya. Sementara suami ini udah nanggung beban di ibunya itu udah banyak. Terus mau ngasih gitu loh, mau ngasih tapi kan yang dikasih juga uang hasil dari penghasilan istri gitu. Gimana tuh? Maksudnya mau ngasih adiknya hasil penghasilan istri. Ngasih ibunya, tapi di rumah ibunya itu kan yang dikasih makan itu banyak. Ada adiknya, ada ponakan-ponakannya gitu. Jadi gini, sebenarnya anggap aja adiknya itu kalaupun nama dia dikasih uang, itu anggap aja bayaran orang yang ngurusin ibunya. Karena anak laki-laki nggak bisa ngurusin. Kalau misalnya mau yang benar-benar, ibunya itu ikut si anak laki-laki ini bersama dengan istrinya, adiknya ya biarin dia dengan kehidupannya. Harusnya gitu kan ya? Iya. Kalian populer begitu. Cara gini, ada lagi nih, kalau misalnya si ibunya ini ikut anak laki-lakinya, dia akan ngebawa keponakannya itu. Dan otomatis si laki-laki ini bakalan ngurus ponakan-ponakannya. Karena si adiknya ini bakalan lepas tangan sama anak-anaknya sendiri. Ribet ya? Sebenarnya ibunya yang apa ya? Jadi sebenarnya, nah ibunya ini kondisinya gimana ibunya? Sehat, alhamdulillah sehat, masih bisa kerja. Sehat, masih bisa kerja. Jadi seperti kayak hukum semula, ketika si ibu ini udah nggak produktif lagi, kalau si ibu ini masih bisa produktif, jadi seperti kayak gini, ibu ini memang tanggung jawab anak laki-laki ketika dia sudah bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa. Dia memang tanggung jawab anak laki-laki. Tapi ketika dia masih bisa produktif, dia masih bisa produktif, maka bisa diperhatikan maksudnya diperhatikan hanya sekedar, bukan hanya sekedar ya, maksudnya dia bukan lebih utama dari istrinya. Gitu. Jadi bedanya itu adalah gini, ketika ibu ini adalah tanggung jawab, anak laki-laki ini adalah milik ibunya sampai ibunya nanti meninggal, sampai kemudian si anak ini juga meninggal. Anak laki-laki memang milik ibunya dari lahir sampai mati, memang iya, benar. Tapi ketika kalau soal nafkah, kalau ibunya ini masih cukup ya dan bisa produktif, belum sampai dalam kategori wajib, anak ini harus menafkahi ibunya. Tapi kalau dia mau memperhatikan tiap bulannya, dia misalnya mau ngasih berapa untuk ibunya, itu bagus, itu sangat bagus untuk ibunya. Sementara kalau dengan istri, walaupun istri itu punya uang sendiri, bisa nyari duit sendiri, dia kaya, taruhlah gitu, tapi suami tetap hukum wajib nafkahin istri itu tetap melekat. Mau istrinya kaya, mau istrinya penghasilannya 5 kali lipat dari dia tetap harus nafkahin.
Itu kan bedanya laki-laki yang sudah berumah tangga dengan yang belum. Jadi ini bedanya antara ibunya dia dengan istrinya. Tapi kalau ibunya ini memang sudah nggak produktif, udah nggak produktif lagi, ini hukumnya jadi wajib. Istrinya yang harus paham. Gitu. Ini hukumnya udah benar-benar jadi wajib, istrinya yang harus paham. Gitu. Jadi tidak, sementara kalau dari orang tua pihak istri ya, yang misalnya memang sudah tidak produktif lagi, suami tetap tidak ada hukum wajib melekat di sana. Tapi kalau dia mau melakukannya, mau membantunya, itu sangat bagus. Tapi tidak ada hukum wajib melekat di sana. Itu ini istrinya yang harus paham juga. Tapi kalau ibunya si suami yang dia tidak produktif lagi, di situ melekat langsung wajib. Istrinya harus mau berbagi, mau nggak mau, ridho nggak ridho, harus mau berbagi. Tapi ketika kalau ibunya masih produktif, masih sehat, masih bisa kerja, ya kalau mau misalnya ada jatah tiap bulan untuk ibunya, ya nggak masalah, bagus juga. Ini mungkin yang kadang istrinya kurang ridho itu karena di situ ada adiknya, ada ponakan-ponakannya gitu kali, Mbak. Kalau ke masalah ke ibunya ya kasihnya ke ibunya. Nah, persoalan nanti akhirnya sama ibunya nanti juga dibagi-bagi, dikasih ke ponakannya, ke anaknya, ya udah. Itu udah ini ibunya udah di luar kuasa. Jadi daripada pusing gitu kan, pusing, kasih ya, karena dia wajibnya kan ngasihnya ke ibunya, bukan ke adiknya. Ya simpelnya kan itu ya. Niatnya kan ke ibunya gitu ya. Urusan sama, iya maksudnya kan ngasihnya ke ibunya. Urusan sama ibunya mau dibagi-bagi, maksudnya atau mau buat ikut iniin apa? Berarti cucunya ya? iya cucunya. Ya, cucunya atau anaknya itu udah urusan ibunya gitu ya? Itu urusan ibunya gitu. Maksudnya daripada mikir berat gitu kan? Iya, daripada mikir berat. Nah, kalau adiknya minta ini, minta itu, ya seadanya aja. Kalau misalnya memang bisa, ya kasih. Kalau enggak, ya udah. Enggak. Aduh, jadi kan kalau Fetty yang nanya jadi panjang ya. Gak apa-apa ya. Panjang-panjangin durasi dikit. Dulu ini kan ceritanya temen ya. Dulu itu pernah ada di posisi yang istrinya itu udah kita rawat ibu, kita rawat adiknya, kita rawat ponakannya, tapi ternyata itu semua itu nggak cukup di mata mereka gitu loh. Makanya sampai si istrinya laki-laki ini ya sudahlah gitu, Mbak. Mereka siapa ini? Mereka si adiknya dan ponakannya gitu. Kalau si ibunya ini ngerasa nggak tega ngelihat anak perempuannya. Kalau beliau mah biasa aja gitu loh, Mbak. Kalau maksudnya kalau beliau juga tidak. Maksudnya beliau siapa? Beliau si anak laki-laki ini. Biasa aja kalau mau ngasih ibunya ya ngasih ibunya gitu loh. Cuma kan karena ada si ini yang awalnya istrinya udah diterima semuanya, ternyata penerimaannya itu beda gitu loh, Mbak. Gimana sih kalau hubungan sama ipar dan iparnya itu nyebelin gitu loh? Ya itu sebenarnya gini aja sih. Balik lagi adalah pertama kan karena ibunya masih sehat. Iya. Berarti masih bisa kerja, masih produktif. Kalau memang mau ngasih tiap bulannya ke ibunya, ya udah kasih ke ibunya. Tapi nggak usah berpikiran nanti kalau ngasih ke ibu, ntar sama ibu malah dibagi ke si ini, nggak usah. Udah ada niatan di situ ngasih ibunya, udah kasih aja ke ibunya. Gitu. Sebelumnya itu pernah katanya nih pernah sampai keponakan dan semuanya itu yang ngebiayain ini si suaminya ini, semuanya udah ditanggung. Oke, fine. Ternyata penerimaan di adiknya itu nggak baik gitu loh, Mbak. Makanya
si istrinya ini suka, aduh gitu loh. Penerimaannya ini maksudnya gimana sih? Aku masih nggak ngerti. Penerimaannya gini, ketika dia udah misalnya mulai sekolah, jajan dan semuanya, kehidupan pun, tinggal pun mereka bersama bisa. Dan ketika si adiknya ini malah bilang gini, kenapa sih ketika anakku dirawat sama kalian berdua, anakku malah jadi anak yang bodoh dan gak baik? Jadi kan akhirnya istrinya si suami ini meradang, Mbak. Jadinya kalau sekarang mau ngasih apa-apa ke ibunya si laki-laki, mesti kan mikir, aduh, ntar ini lagi, aduh, ntar ini lagi gitu. Mungkin di situ letak ininya, menata hatinya. Iya, Ya, kalau Iren? jadi gini, kalau menurut aku gini, eh kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan dengan penerimaan orang, maka akan berat Ngelak. ujungnya. Enggak. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan penerimaan orang, itu akan berat ujungnya. Akan Ya. berat, akan berat. Karena kalau kata guru saya begini, saat kita sedekah dengan orang dan orang itu nggak bisa ngucapin makasih, katanya, itu level sedekahmu lagi naik. Jadi kalau Apalagi- kamu sedekah dengan orang, melakukan kebaikan pada orang dan orang itu terima kasih ya sampai bungkuk-bungkuk, itu kamu masih biasa level sedekahmu karena masih dipertemukan dengan orang yang kayak gitu. Iya, iya. Tapi kalau sedekah, udahlah sedekah, terus ternyata orang ini nggak tahu diri gitu kan disedekainnya, itu berarti level sedekahmu lagi naik. Udah nggak Oke, bilang oke, terima oke. kasih, udah nggak bilang terima kasih, malah menghina misalnya gitu ya. Itu berarti level sedekahnya itu tinggi gitu ya. Malah malah ngomongin di belakang, malah itu level sedekahnya lagi naik. Ya. Oh, oke, oke, oke. Oke, paham. Dah cukup pertanyaanku. Sebenarnya seperti begitu sebenarnya seperti begitu intinya. Jadi kalau memang mau memperhatikan ibu, ya udah ibu aja. Kalau memang mau ngasih ibu, ya udah ibu aja. Soal penerimaan adiknya, adik iparnya, atau satu gimana, ya gak usah digubris gitu. Emang bisa jadi gini, iblis itu nggak akan tinggal diam dengan sesuatu yang bisa jadi di situ ketika memperhatikan ibu bisa jadi di situ ada pahala yang spesial gitu loh. Jadinya digodalah nih sama si adik ipar ini, iblis pakailah ini biar ngeselin, biar nggak jadi, biar mikir 1000 kali untuk kasih ke ibu. Iya. Nanti pasti dia lagi yang pakai, ntar malah dia yang pakai. Itu digoda seperti begitu. Padahal juga belum tentu gitu kan. Seolah seperti kayak ibu ini bodoh gitu loh ya kan, yang akan bisa padahal belum tentu, kita juga nggak akan pernah tahu. Ada ya kan, memang banyak sebenarnya orang tua yang nggak mau ngomong tentang keresahan dia dengan anak yang ini, nggak sukanya dia dengan anak yang ini. Ada juga kan orang tua yang seperti begitu, banyak orang tua yang begitu, nggak mau gitu ngomong anak yang ini ke anak yang satunya, nggak mau. Padahal dia makan hati udah sama anak yang ini, tuh misalnya. Tapi dia nggak mau ngomong ke anak yang satunya. Kenapa? Karena semuanya anak. Iya, betul. Gitu. Takutnya mungkin gini, takutnya juga ini soalnya ada yang cerita juga nih. Takutnya kalau diceritain ke yang satunya malah akhirnya jadi nggak rukun, jadi berantem atau gimana gitu ya. Ya, Padahal malah orang jadi tua, mungkin orang tua padahal niatnya mungkin nggak gitu kan. seperti itu. Oke. Jadi balik ke yang hal tadi tuh, berarti yang kalau menafkahi bapaknya itu anak laki-laki. Belum masuk hukum wajib. Oke. Belum masuk hukum wajib. Tapi kalau ayahnya sudah renta, sudah nggak bisa lagi, sudah tidak bisa lagi untuk kemudian menafkahi. Nah, itu jadi sedekah utama ya.
Ya. Jadi sedekah utama itu jadi hukumnya jadi wajib ke ayahnya dan juga ke istri yang masih jadi tanggung jawabnya. Gitu. Kecuali kalau ayahnya sudah meninggal. Nah, kecuali kalau ayahnya sudah meninggal, maka yang menafkahi istrinya ini yang menafkahi istrinya ini memang keluarga dari pihak suami dia, dari pihak suaminya sampai masa idahnya selesai. Setelah itu kembali lagi ke walinya. Oke. Nah, kalau anak-anaknya? Kalau anak-anaknya itu kan satu ayah. Iya. Satu ayah. Kalau mereka belum balik, ya itu jadi tanggung jawab suaminya, masih jadi tanggung jawab suaminya. Ini Kak bicara kalau ayahnya meninggal ya. Ya, ya. Kalau Ya. ayahnya meninggal. Tapi kalau untuk istrinya tetap ditanggung jawabi, tapi hanya sampai masa idah selesai. Setelah masa idah selesai, maka tanggung jawab nafkah kembali ke keluarga istri. Gitu, kembali ke walinya si perempuan. Ya. Gitu. Sementara anak-anak mereka yaitu jadi tanggung jawab kakak laki-laki, saudara laki-laki satu nasab yang sudah produktif, yang sudah balik, gitu kan, sudah balik dan produktif, yang sudah akid balik. Nah, itu anak-anaknya. Kemudian kalau punya adik perempuan, ini satu nasab, berarti dia bisa jadi wali, gitu kan. Itu tetap dinafkahi sampai dia menikah. Ya. Oke. Gitu. Itu intinya begitu sih. Ya. Aturan nafkah. Gitu. Oke, Jadi kalau yang Nur 17 ini tanyakan, dengan kondisi Bapak yang sekarang ya memang belum belum masuk wajib hukum ya. Karena kan Gak Bapak wajib. masih Sehat. belum, bukan nggak wajib, belum. Oh iya, Belum. masih sehat. Jadi belum wajib gitu. Jadi karena Bapak masih produktif, masih sehat. Tapi kalau misalnya ada tiap bulan, ini ada sisihkan untuk Bapak. Gitu ya. Karena kayaknya Bapak kok kayaknya hidupnya itu pas-pasan, terus atau ini ada tiap bulan untuk Bapak, itu sedekah yang utama. Oke. Oke. Cukup, Feti? Airen? Cukup sih. Oke. Berarti cukup ya. Mudah-mudahan terjawablah pertanyaan ini. Oke. Insya Allah. Itu ya, Kak Iren ya. Oke. Udah cukup dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.